Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rizka Angelina Putri dengan NIM 2104101 dan rekan saya Vina Latifatul Jannah dengan NIM 2104146. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul kompensasi eksekutif. Langsung saja kita mulai. Apa sih program kompensasi eksekutif itu? Nah, program kompensasi eksekutif adalah kontrak agensi antara perusahaan dan manajernya yang berusaha untuk menyatukan kepentingan dari pemilik dan manajer dengan mendasarkan kompensasi manajer pada satu atau lebih ukuran usaha manajer dalam operasi perusahaan. Lalu, apakah kontrak insentif diperlukan? Nah, menurut Fama, tahun 1980 berargumen bahwa kontrak insentif seperti yang dibahas dalam bagian 9.1.2 tidak diperlukan karena pasar tenaga kerja manajerial sudah mengendalikan masalah moral hazard. Menurutnya, jika seorang manajer dapat membangun reputasi untuk menghasilkan hasil yang tinggi, bagi pemilik nilai pasarnya atau kompensasi yang diterimanya akan meningkat. Sebaliknya, manajer yang lalai dan menghasilkan kinerja rendah akan mengalami penurunan nilai pasar. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini ada 7 perencanaan. Yang pertama yaitu filosofi kompensasi. Kebijakan kompensasi eksekutif BCE bertujuan menarik dan mempertahankan eksekutif serta memotivasi mereka untuk mencapai tujuan kinerja yang mendukung penciptaan nilai bagi pemegang saham dan kesuksesan perusahaan. Filosofi kompensasi BCE adalah memberikan total kompensasi yang dibandingkan dengan perusahaan besar di Kanada dan Amerika Serikat. Dengan sebagian besar kompensasi tunai bergantung pada kinerja perusahaan, program intensif jangka panjang juga dirancang untuk mendorong pencapaian tujuan jangka panjang dan menyelaraskan kepentingan eksekutif dengan pemegang saham. Yang kedua yaitu komposisi komit kompensasi. MRNC bertanggung jawab atas kebijakan kompensasi eksekutif BCE dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Anggota MRNC adalah yang pertama ada Mr. R. M. Barford, Ketua, Mr. R. G. Curry, Mr. G. G. Mayer, dan Mr. G. E. Newell. MNRC mengadakan 5 pertemuan pada tahun 1997. Sesuai kebiasaan perusahaan, Ketua dan Presiden BCE juga menghadiri pertemuan MRNC, kecuali saat membahas masalah yang terkait dengan mereka dan mereka tidak memiliki hak suara dalam pertemuan tersebut. Yang ketiga yaitu kompensasi total. Kompensasi total termasuk gaji, insentif jangka panjang dan pendek, bonus, serta penghasilan tambahan dibandingkan dengan 26 perusahaan publik di Kanada dan Amerika Serikat dengan pendapatan tahunan di atas $1 miliar. Tingkat kompensasi ditentukan untuk mencerminkan pasar atau untuk memastikan daya saing dan tanggung jawab setiap posisi untuk memastikan keadilan internal. Kebijakan kompensasi total ditetapkan pada persentil ke-75, artinya 25% perusahaan membayar lebih tinggi dan 75% membayar lebih rendah. Yang keempat ada gaji. Gaji target merupakan titik tengah dari kisaran gaji eksekutif, ditetapkan pada level median dalam kelompok pembanding. Hal ini mencerminkan posisi serupa di perusahaan lain, baik melalui perbandingan langsung, tanggung jawab, maupun sistem evaluasi ruang lingkup kerja yang umum digunakan. Yang kelima yaitu pemberian insentif jangka pendek tahunan. Sebagai bagian dari kebijakan kompensasi eksekutif, MRNC pada tahun 1997 menetapkan target insentif jangka pendek tahunan mulai dari 35% dari titik tengah gaji untuk posisi terendah hingga 60% untuk chairman dan CEO. Pemberian insentif tahunan didasarkan pada 2 faktor. Yang pertama yaitu kinerja perusahaan yang dievaluasi berdasarkan tujuan strategis bisnis dan target keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada awal tahun. Yang kedua yaitu kontribusi individu dinilai berdasarkan kriteria seperti kreativitas, inisiatif, suksesi, dan pengembangan manajemen. Perencanaan keuangan yang keenam yaitu ada kompensasi jangka panjang opsi saham. Opsi untuk membeli saham biasa diberikan melalui program insentif jangka panjang BCE tahun 1985 kepada pegawai utama dan beberapa anak perusahaan. Pemberian opsi saham bervariasi berdasarkan tingkat gaji tanpa mempertimbangkan opsi saham yang belum dieksekusi. Target pemberian didasarkan pada posisi jabatan dan total kompensasi dibandingkan dengan pasar. Misalnya pada tahun 1967 target untuk CEO adalah 180% dari titik tengah gaji, untuk wakil presiden 100% dan 70% untuk pegawai terendah yang memenuhi syarat. Perencanaan keuangan yang terakhir, yang ketujuh yaitu unit saham. BCE menerapkan program unit saham BCE INC 1997 bagi eksekutif senior dan karyawan kunci yang memberikan 1 unit saham BCE untuk setiap saham biasa kepada pegawai dan karyawan kunci dari perusahaan dan cabangnya. Unit-unit ini disimpan dalam akun partisipan.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teori kompensasi eksekutif. Dalam konteks akuntansi, pendekatan alami adalah memperlakukan income bersih sebagai hasil yang menjadi dasar bagi kontrak kompensasi. Korelasi yang kuat antara income bersih dan usaha manajer dianggap penting untuk efisiensi kontrak dengan biaya agensi yang lebih rendah. Namun, penggunaan income bersih berdasarkan biaya historis saat ini dianggap kurang diinginkan. Meskipun demikian, dalam keadaan di mana income bersih relatif stabil terhadap faktor ekonomi luas dan perdagangan sibuk, menyertakan baik harga saham maupun income bersih dalam kontrak kompensasi mungkin lebih efisien daripada hanya menggunakan harga saham saja. Ini memungkinkan kontrol terhadap horizon keputusan manajer, di mana semakin banyak kompensasi berbasis harga saham akan memperpanjang horizon keputusan. Dan sebaliknya, meskipun demikian, peran pengurang resiko dari income bersih tetap dianggap penting dalam pertimbangan horizon keputusan. Seiring dengan itu, program kompensasi BCI memberikan fleksibilitas bagi komite kompensasi dalam menentukan bauran kompensasi jangka pendek atau jangka panjang. Untuk poin yang selanjutnya yaitu peranan resiko dalam kompensasi eksekutif. Dalam desain program kompensasi, manajer menanggung resiko terkait dengan remunerasi mereka, mencari imbal balik resiko dengan return. Program tersebut berupaya memberikan motivasi optimal dengan memperhitungkan jumlah resiko yang dibebankan kepada manajer. Karena manajer tidak dapat memverifikasi resiko kompensasi mereka, kontrol resiko menjadi penting. Program kompensasi sering menyertakan alat pengurang resiko kompensasi. Evaluasi kinerja relatif juga dapat membantu mengurangi resiko sambil mempertahankan insentif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan evaluasi kinerja relatif seringkali tidak kuat secara empiris. Karena sensitivitas income bersih terhadap resiko ekonomi yang luas, teori kompensasi menekankan pentingnya proporsi relatif insentif berdasarkan harga saham dan income bersih dalam mencapai kontrak yang efisien. Studi empiris menunjukkan bahwa untuk perusahaan dengan korelasi return saham dan return atas ekuitas rendah, bobot yang lebih tinggi diberikan pada return atas ekuitas dalam kompensasi, terutama untuk perusahaan yang sedang berkembang. Untuk poin yang terakhir di sini ada politik dari kompensasi eksekutif. Pada tahun 1990, Jensen dan Murphy mengeluarkan artikel kontroversial tentang kompensasi CEO yang menyatakan bahwa CEO dibayar terlalu tinggi dan tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan perubahan nilai pasar. Dalam studi mereka terhadap 250 perusahaan terbesar Amerika dari tahun 1974 hingga 1988, mereka menemukan bahwa rata-rata CEO menerima tambahan kompensasi sebesar 6,7 sen selama 2 tahun untuk setiap peningkatan $1.000 dalam nilai pasar. GM menyimpulkan bahwa CEO tidak menghadapi resiko yang cukup besar untuk memotivasi kinerja yang baik, dan mereka merekomendasikan peningkatan pemegang saham oleh manajer. Hari panas sawah membelah hutan rimba di Malaysia. Maafkan jika ada salah, namanya juga manusia. Baik, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.